kembali dengan saya Andi Kusmalasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SPF STM 114 Depok, Kabupaten Sopeng. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Andika Harmawi. Beliau adalah guru kelas 2. Nah, Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ya. Nah, hari ini Pak, kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran di kelas nantinya Pak? Insya Allah saya akan mempunyai 4 tujuan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama itu melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Yang terakhir adalah dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan benar melalui kegiatan mewarnai, kemudian melengkapi huruf atau menyusun kalimat. Iya, jadi ada 4 ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi? Kebetulan saya akan menggunakan area yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dalam sesi pengetahuan yaitu siswa mampu menemukan informasi penting pada bacaan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan cara menjaga kesehatan lingkungan secara lisan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Dan yang keempat adalah siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan benar. Sedangkan untuk keterampilannya adalah 1. Keaktifan siswa. Yang kedua, pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Yang ketiga adalah pengolahan kelas yang baik. Jadi pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan itu area pengembangannya berupa pengetahuan, di mana di sini yaitu cara menjaga lingkungan yang baik ya Pak. Dan ada pun di sini di keterampilan bagaimana kita mengelola kelas, melihat keaktifan siswa ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin mendengar Pak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan persiapan belajar siswa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Adapun model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah, proyek klasik planning PBL. Untuk metodenya saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh, jadi rencana yang Bapak terapkan di dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional ya. Dan ada pun di sini
sini model pembelajaran yang Bapak terapkan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL, dan metode yang Bapak gunakan yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan teks laporan observasi, LKPD, tampilan PowerPoint, video pembelajaran, juga laptop tentunya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Insyaallah. Iya, insyaallah Bapak besok siap ya. Jadi besok saya datang ke kelas 2, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Hari ini saya mendapatkan gambaran media apa yang saya akan gunakan nantinya. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita ini. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai ketemu di observasi kelas ya Pak. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita melakukan berdoa dulu ya. Nah, ke kelas silakan pimpin ya. Jadi bagaimana keadaannya hari ini waktu? Sehat? Sehat? Jadi kita lanjut menyanyi ya, Profesi Silat. Semuanya sudah bisa kan? Ya, ayo kita mulai. 1, 2, 1, 2, play. Penganut Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan lomba, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Ya, bagaimana yel-yelnya? Tepuk 5 B. Baik. Berprestasi, berbakti, bahagia. Bahagia. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya. Ini ada pun manfaat pembelajaran ini supaya lingkungan sekolah kita lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk belajar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama melalui tanya jawab
siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan. Dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara cepat. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Dan yang keempat yaitu dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan benar melalui kegiatan mewarnai, kemudian melengkapi huruf atau menyusun kalimat. Nah, sekarang anak-anakku, bagaimana tadi malam ada yang belajar? Belajar ya. Sekarang anak-anakku, apa itu lingkungan sehat? Ada yang bisa tahu apa itu lingkungan sehat? Ya. Lingkungan sehat itu apa, Nak? Aira? Ya. Ada yang lain, Nak? Saluran air lancar Ya. dan ada tempat sampah. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Aira. Jadi itulah di kiri dari lingkungan sehat. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Sebanyak 5 kelompok ya. 5 kelompok. Ya, anak-anakku bisa keluar nanti melihat keadaan sekitar sekolah kita. Bagaimana yang dimaksud dengan lingkungan bersih, bagaimana dengan lingkungan yang tidak sehat, ya, yang tidak bersih. Untuk kelompoknya kita bisa mengambil 1, 2, 3, ya. Kita hitung saya ya, mulai dari Aira. Saya menghitung 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 1 kelompok. Ini Wirda 1, 2, 3. Agil, Fatar, sama Wirda. Acan 1, 2, 3. Iya, berdua bisa, tidak apa-apa. Berdua, ya. Ya silakan bisa keluar. Ya. Melihat lingkungan sekitar sekolah. Baik. Ya. Ayo masuk, Nak. Masuk. Bagaimana tadi tentang keadaan lingkungan sekolah kita? Nah, sekarang anak-anak bisa ke depan mempresentasikan apa yang tadi dilihat di depan. Nah, sekarang kita panggil dulu Pantan bisa naik. Lingkungan bersih bagi terlihat kotor. Tepuk tangan untuk Fata Akil. Kelompok kedua Aira. Ya. Setelah kita bersih, pada saat sudah dibersihkan, Ya. dan Tuhan pun merasa nyaman saat belajar. Oh iya, tepuk tangan untuk Aira. Ya,
tadi ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekolah kita agar terlihat supaya kita nyaman belajar dan tidak terganggu oleh nyamuk, lalat ya yang bisa masuk ke kandang. Supaya lebih semangat belajar, kita ice breaking dulu. Jadi kalau malam tidak tepuk tangan, kalau pagi tepuk tangan 1 kali, siang tepuk tangan 2 kali, ya. Ya. Pagi, malam, nah, malam dulu. Bagaimana kalau malam? Ya, kita ulang. Pagi, siang, malam. Lagi 1 kali lagi. Pagi, malam. Siang, pagi, malam. Jadi semangat belajar ya nak, supaya tambah pintar lagi, ya. Ya, silakan anakku saksikan video-video berikut ini nak. Jadi apa yang akan kita pelajari? Lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat. Kemudian cara menjaga lingkungannya. Tahukah kamu apakah lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit. Ya. Menurut kalian, manakah yang termasuk lingkungan sehat? Ya, betul sekali. Bertangan untuk anak-anak semua. Menurut kalian, bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat itu? Tidak ada sampah dan terdapat tempat sampah dan ada udara bersih, segar dan terasa sejuk. Ya, tepuk tangan untuk Aira. Terdapat sampah dan keadaan bersih. Dengan adanya tempat sampah jadi tidak berserakan, dengan demikian tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran air mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, lingkungan tidak sehat, lingkungan yang identik dengan tidak adanya rasa kenyamanan, rasa kedisiplinan, dan rasa empati terhadap lingkungan yang tertata rapi. Bagaimana ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Banyak sampah yang berserakan dan tidak ada saluran air. Udara kotor, bau, udara tersebut akan menyesatkan nafas kita. Ya. Dua, tidak tersedianya tempat sampah sehingga sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air. Akibatnya, aliran tidak tersumbat. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan
sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya, terdapat rumput liar. Kemudian kelima, terdapat banyak hewan liar yang kotor. Perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Lalu bagaimanakah cara menjaga lingkungan sehat? Ya, itulah tadi video-video tentang lingkungan sehat. Nah, sekarang anakku, ada yang tahu bagaimana tadi ciri-ciri lingkungan sehat? Ada tempat sampah, tidak ada sampah yang berserakan, dan ada saluran air. Lancar. Ya, tepuk tangan untuk Aira. Nah, sekarang aku ada yang tahu bagaimana ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Tidak terdapat tempat sampah dan tidak ada saluran air. Ya, bagaimana ada yang bisa yang lain? Bagaimana? Aira? Dan tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aira. Nah, itulah tadi tentang perbedaan lingkungan tidak bersih dan lingkungan yang bersih, ya. Jadi lingkungan yang bersih itu terbebas dari kotoran, tidak berbau. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap sehat, tetap bersih? Selalu membuang sampah di tempat sampah dan selalu Ya. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Spalela. Nah, itulah tadi bagaimana tentang cara menjaga lingkungan sekitar kita. Dan bagaimana kalau di lingkungan sekolah? Siapa yang bertugas? siswa. Ya, semua siswa. Semua siswa yang bertugas piket. Ya. Nah, sekarang anakku kita lihat di atas, menjaga kebersihan dalam keberagaman. Nah, perhatikan gambarnya. Ya, nah anakku bisa menunjukkan di atas contoh lingkungan yang menjaga kebersihan. Saya. Nah, boleh silakan Nak. Tunjukkan ini di atas, tunjuk di atas. Ini sana sini. Ya. Tepuk tangan untuk Aira. Masih ada yang bisa menunjukkan contoh lingkungan sehat? Ya, kata. Iya. Ya, betul. Yang mana lagi, Nak? Ya. Ini ada yang aku lagi. Ya. Ya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Fatah. Tidak ada yang bisa menunjukkan di atasnya? Siapa lagi? Ya, silakan Agil. Lagi, Nak. Yang mana termasuk lingkungan menjaga lingkungan sehat? Ya, yang mana lagi? Iya, iya. Tepuk tangan untuk Agil. Nah, itulah cara-cara menjaga kebersihan dan keberagaman. Sekarang kita akan mencari kata-kata ada di bukunya. Di halaman 71. Ya, silakan buka. Halaman 71. Nah, sekarang anakku ada yang sudah menemukannya. Silakan sebutkan. Yang mana? Ya, itu kosakatanya, Nak. Yang ini? Iya. Yang ini apa? Tadi. Lingkungan. Ya, apa lagi, Nak? Bersih. Ya, bersih, Sehat, rapi. sehat. Nah, sekarang anakku bisa menyebutkan dari kelompok 1 dulu. Silakan, apa, Nak? Dari Spalela. Bersih. Ya. Sekolah. Ya. Kelompok 2, gambar apa tadi, Nak? Kasih keras. Sehat. Ya, sehat. Kelompoknya Agit. Sekolah. Sekarang
kelompoknya di Wirda apa tadi? Keindahan. Kalau kelompoknya Aira? Iya, lingkungan jaga. Nah, itulah tadi kosakata dalam bacaan kulit 9 ya. Denny sedang menghapus papan tulis. Oh iya. Silakan dulu. Ya, tepuk tangan untuk Aira. Dan selanjutnya kelompok Andi Wirda. Ya, Aira. Perlihatkan gambarnya di mana dia. Enggak apa-apa. Sudah saja ya, teman. Ya, tepuk tangan untuk Andi Wirda. Selanjutnya kita panggil Aspalela. Perhatikan semuanya Dina, perhatikan semua gambar ke depan. Perhatikan semuanya. Ya. Jadi ini adalah gambar bercerita yang dibawakan oleh anak kita Aspalela. Ya, silakan. Iya. Gambar ketiga. Ya, tepuk tangan untuk Aspalela. Nah, bisa siapa lagi nak? Masih ada? Agil. Iya, Benny sedang bersenang papan tulis. Ya, tepuk tangan untuk Agil. Masih ada? Nak? Masih ada? Acak, Gamal? Ya, gambarnya sedang menyapu. Iya, gambarnya sedang menyapu. Iya, silakan tepuk tangan untuk Gamal. Jadi yang sudah lancar membaca yaitu menyusun kalimat, dan untuk yang sedang melengkapi kalimat, dan untuk yang belum bisa kita kasih yang didodokkan. Ya. Yang melengkapi kalimat. Ya, silakan Aira. Ya, baik. Lingkungan menjadi kotor jika tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan tidak sehat akan mudah menimbulkan penyakit. Pada saat musim kemarau, banyak daun yang berterbangan sehingga kita harus rajin mengelap kaca jendela. Ibu mengajariku untuk mengepel lantai dengan air dalam. Ya. Membersihkan kelas bersama-sama adalah contoh mencerminkan sikap gotong royong. Ya. Tepuk tangan untuk Aira. Selanjutnya masih ada yang soal melengkapi kalimat. Iya, bisa. Lipat makhluk kisah. Menjadi kotor jika kita menggunakan sembarangan lingkungan bersih akan mudah kita
agama adalah contoh Tepuk tangan untuk Edifa Nurisa. Selanjutnya kita siapa yang sudah menyusun kata menjadi kalimat? Ya, Spalela. Silakan Asko Spalela. Ya, tepuk tangan untuk Spalela. Masih ada yang menyusun kata menjadi kalimat yang sudah? Ya, silakan lagi. Kami rajin menyiram tanaman. Aku membersihkan dan segera lingkungan. Ya, tepuk tangan untuk Agil. Dan sekarang yang menjodohkan kata dengan gambar. Silakan, Tiara. Iya, tepuk tangan untuk Tiara. Selanjutnya masih ada yang menjodohkan? Andi Winda? Belum. Ada yang lainnya? Sudah selesai? Menjodohkan? Nabila? Ya, silakan Nabila. Ya. Yang kedua. Ya. Tepuk tangan untuk Nabila. Jadi untuk hari ini kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri lingkungan sehat itu adalah ciri-ciri lingkungan sehat bagaimana? Sampah dan tidak ada sampah yang dibuang sembarangan. Ya, dan kemudian ciri-ciri lingkungan tidak sehat, tidak bersih, bagaimana? Banyak sampah. Banyak sampah. Dan banyak rumput liar. Ya, apalagi? Dan tidak ada
tetap bersih? Menjaga lingkungan agar tetap bersih bagaimana? Saluran air ada, lancar, membuat sampah tempat tempatnya, dan menyapu kelas agar bersih. Ya, tepuk tangan untuk Aira. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Nah sekarang bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Baik. Ya. Nah untuk hari ini kita cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan aku pimpin berdoanya. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Kusmalasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SPM SDN 114 Kebo, Kabupaten Sopeng. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktis saya, yaitu Ibu Rosneni, SPDI MPD. Beliau juga sebagai pengamat di sini. Dan juga rekan guru saya, yaitu Bapak Andika Harmawi. Beliau adalah guru kelas 2. Ya, baiklah, kita memulai untuk pasca observasi kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik. Oh iya Pak. Jadi begini Pak, ini kan kita sudah melakukan pertemuan yang terakhir, yaitu di sini pasca observasi, di mana pada pertemuan awal kita yaitu ada praobservasi, dan pertemuan kedua kita yaitu observasi di kelas, dan yang terakhir di sini adalah pasca observasi. Nah, di sini di pasca observasi ini kita akan membicarakan hasil dari pembelajaran Bapak kemarin di kelas. Nah, kira-kira Pak, dari pembicaraan kita hari ini apa yang Bapak harapkan? Saya berharap bisa sharing terkait hal-hal yang masih kurang dan bagaimana memperbaiki. Iya, baik Pak. Nah, kira-kira Pak, bagaimana perasaan Bapak kemarin setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah saya merasa senang sekali, bisa lebih baik dari sebelumnya, mulai dari perencanaan, langkah-langkah pembelajarannya, termasuk media yang disiapkan, semuanya bisa saya lakukan dengan baik dan murid-murid terlihat antusias dengan pembelajaran tersebut. Oh, iya, bagus sekali ya Pak. Nah, hal apa yang sudah baik menurut Bapak ketika melakukan observasi di kelas? Hal yang selalu sudah baik menurut saya itu sudah mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, membuat siswa aktif dalam pembelajaran, dan sudah bisa mengelola kelas dengan baik. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi Bapak sudah menciptakan pembelajaran yang nyaman, sudah mengelola kelas dengan baik, dan siswa sangat aktif di kelas. Nah, selanjutnya menurut Bapak, kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan Pak? Hal yang perlu dikembangkan adalah pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid-murid.
Oh iya. Kebutuhan murid yang seperti apa yang Bapak masukkan di sini? Mengenai gaya anak-anak dalam mata pelajaran dan masih banyak yang perlu. Oh iya Pak. Selanjutnya Pak, apa strategi atau rencana tindak lanjut yang Bapak akan lakukan selanjutnya? Yaitu menambah wawasan terkait pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat termasuk belajar secara mandiri melalui media internet dan mencari referensi melalui platform Merdeka Belajar. Kira-kira kapan rencana tersebut Bapak akan laksanakan? Setelah percakapan ini, saya akan menyusun rencana tersebut. Oh iya. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, Bapak membutuhkan dukungan apa saja? Pertama-tama tentunya komitmen atau rencana koordinasi dengan kepala sekolah termasuk dengan rekan-rekan sejawat. Iya, baik sekali ya Pak. Rencananya sudah bagus. Selanjutnya Pak, kira-kira setelah kita melakukan pasca observasi ini, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya banyak belajar tentang bagaimana cara menghadapi siswa yang baik, metode-metode pembelajaran yang baik. Ya. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, demikianlah tadi seluruh rangkaian pasca observasi yang kita lakukan. Nah, semoga kedepannya dengan pasca observasi supervisi akademik ini akan mengembangkan kompetensi Bapak selanjutnya. Semoga kedepannya juga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, terima kasih Pak atas waktunya berbincang-bincang di sini. Semoga kita menjadi teladan untuk murid-murid kita. Inilah percakapan pasca observasi hari ini. Semangat untuk para guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.